Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Luki Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yaitu buku yang berjudul Ultra Learning, Master Hard Skill, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career. Karya penulis Scott H. Young. Nah, di sini yaitu perkenalan terlebih dahulu. Yaitu penulis Scott H. Young mengusulkan pendekatan pembelajaran yang dikenal sebagai ultra learning. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada mempelajari materi dengan cepat, tetapi juga pada perencanaan proses pembelajaran yang mendalam, efisien, dan berkelanjutan. Dalam panduan yang lengkap ini, Young membagikan prinsip-prinsip dan strategi untuk membantu pembaca mencapai kemajuan pesat dalam pembelajaran. Berikut merupakan poin penting dalam buku Ultra Learning dan kaitannya dengan asesmen. Itu ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah tujuan yang jelas. Asesmen harus dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Siswa harus memahami secara jelas apa yang akan diajarkan dan bagaimana keberhasilan tersebut akan diukur. Kemudian, yang kedua, yaitu belajar dengan intensitas yang tinggi. Jadi, ultra learning menekankan terhadap pembelajaran yang intensif dalam jangka waktu yang singkat dalam asesmen. Itu seperti ujian yang menantang, proyek-proyek besar, atau presentasi yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Kemudian, yang ketiga, yaitu belajar mandiri. Ultra learning mendorong pendekatan mandiri terhadap pembelajarannya. Dan jika dikaitkan dengan asesmen, ini mencakup tugas-tugas individu atau proyek-proyek individual. Kemudian selanjutnya itu juga sama. Poin penting dalam buku Ultra Learning dan kaitannya dengan asesmen. Yang keempat yaitu belajar melalui praktik. Jadi asesmen itu harus memperhitungkan prinsip belajar aktif. Jadi di sini contohnya yaitu menyertakan pertanyaan yang terbuka, juga dapat melalui studi kasus atau dengan tugas yang meminta siswa menerapkan pengetahuan mereka dalam masalah yang relevan. Jadi siswa harus melalui praktik agar dapat menerapkan pengetahuan atau pemahaman mereka. Kemudian yang kelima yaitu retrospektif atau refleksi. Jadi setelah selesai asesmen, penting untuk memberikan waktu bagi siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan bagaimana mereka bisa meningkatkan ke depannya. Kemudian yang keenam yaitu fokus pada keterampilan inti. Asesmen harus dirancang untuk mengukur pemahaman dan penguasaan siswa terhadap keterampilan yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran. Berikutnya, itu masih sama. Poin penting dalam buku Ultra Learning dan kaitannya dengan asesmen. Itu yang ketujuh, yaitu mengatasi rintangan. Asesmen harus menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana siswa merasa aman untuk menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi. Kemudian yang ke-8 yaitu iterasi atau pengulangan. Jadi, jika ada bagian dari asesmen yang tidak berhasil, penting untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba lagi atau mengulang tugas atau ujian setelah menerima umpan baliknya. Kemudian yang ke-9 yaitu konsistensi. Jadi, asesmen yang terjadwal secara teratur dapat membantu memastikan konsistensi dalam pembelajaran dan memungkinkan pemantauan kemajuan secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yaitu asesmen harus
memperhitungkan penggunaan teknologi yang bijaksana untuk mendukung proses pembelajaran dan evaluasi. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi dari poin-poin tadi dan kaitannya dengan asesmen, jadi dikaitkan melalui asesmen yang dirancang dengan prinsip-prinsip menggunakan pendekatan ultra learning, siswa didorong untuk terlibat dalam pembelajaran yang mendalam, aktif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Jadi mereka tidak hanya diukur dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata, mengatasi rintangan, dan mengembangkan keterampilan mandiri yang diperlukan untuk pembelajaran seumur hidup. Itu kesimpulannya. Jadi sekian materi saya mengenai review buku Ultra Learning karya Scott H. Young dan kaitannya dengan asesmen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.